Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita Kick Off Sang Underdog Part 61. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Tepat saat pertandingan berakhir dan anak-anak SMA Uwon merayakan kemenangan mereka, Ibu Seongwon tiba-tiba saja turun ke lapangan dan memeluk Sung Siwo dengan hangat. Ia menangis dan meminta maaf untuk segalanya karena gagal menjadi orang dewasa. Sung Siwo juga mulai menangis di mana ia mencoba menahan dirinya. Na Sunmi yang melihat mereka berdua merasa lega dan akhirnya tersenyum. Atas kekalahan pertama mereka ini, Kang Maru menangis sejadi-jadinya di mana Jambul Merah dan Jojun mencoba menenangkannya. Setelah kekalahan dari SMA Uwon, SMA Haja turun ke tempat kedua. SMA Uwon dan Myeongwon tampaknya akan menjadi perhatian mereka, tapi SMA Uwon tidak bisa maju seperti yang diinginkan. Sementara itu SMA Myeongwon memenangkan pertandingan melawan SMA Sewon, jadi SMA Uwon tidak mempunyai kesempatan untuk maju ke final, dan lawan SMA Haja berikutnya adalah SMA Sewon. Sementara SMA Myeongwon naik melawan SMA Uwon. Jika SMA Haja kehilangan pertandingannya melawan SMA Sewon, dan jika SMA Myeongwon mengalahkan SMA Uwon, maka SMA Haja akan didiskualifikasi karena tidak mempunyai poin yang cukup. Jadi pada dasarnya SMA Haja harus benar-benar mengalahkan SMA Sewon untuk melaju ke babak selanjutnya. Hong Hakchul memberitahu anak-anak lainnya bahwa jika mereka gagal melakukannya, maka mereka hanya bisa berharap SMA Uwon yang mengalahkan tim mereka, baik seri maupun menang pertandingan melawan SMA Myeongwon. Hong Hakchul menegaskan inilah pertandingan nasional. Mereka dapat didiskualifikasi meskipun mereka menang 5 pertandingan berturut-turut dan kalah 2 pertandingan. Hanya 32 tim SMA seluruh negara yang bisa maju ke final dan ini tidak semudah yang mereka bayangkan. Dengan tegas Hong Hakchul menanyakan apakah mereka semua benar-benar ingin maju ke final dengan bantuan orang lain dengan berharap tim lain menang. Hong Hakchul mengatakan mereka akan maju ke final dengan kekuatan mereka sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Mereka harus mengalahkan SMA Uwon. Bagaimanapun caranya mereka harus menang. SMA Sewon terikat dalam pertandingan melawan SMA Cheonsong, jadi mereka tidak bisa kalah dari mereka juga. Jika mereka mengalahkan mereka, mereka harus melawan 2 pertandingan lagi untuk maju ke final dan ini akan menjadi pertempuran yang sengit. Hong Hakchul seketika mengeluarkan sebuah kertas dan mengatakan ini adalah rencana latihan di luar musim panas ini. Ia dengan tegas menanyakan kepada anak-anak lainnya apakah mereka semua takut, di mana mereka semua hanya terdiam tak mengatakan apapun dan fokus mendengarkan perkataan Hong Hakchul. Hong Hakchul dengan tegas memberitahukan bahwa pelatihan di luar musim panas ini akan menjadi latihan untuk persiapan mereka maju ke final. Pelatih lain dan ia berpikir panjang dan keras tentang rencana latihan ini akan menjadi latihan yang menyenangkan untuk mereka semua. Sontak Hong Hakchul tiba-tiba saja berteriak dengan sangat lantang mengatakan kalau ia benar-benar akan mempersiapkan strategi mutlak untuk mereka. Setelah mereka mengalahkan SMA Sewon, mereka akan ke Pulau Jeju untuk latihan di luar musim. Hong Hakchul meminta mereka semua harus dalam performa yang terbaik untuk pertandingan ini. Mereka harus mengalahkan semua lawan mereka apapun yang terjadi. Bagaimanapun caranya mereka harus menang. Sontak mereka semua bersorak penuh semangat sambil mengatakan mereka pasti bisa melakukannya. Mereka pasti akan menghancurkan semua lawan yang mencoba menghentikan mereka. Saat ini anak-anak SMA Haja sedang mengikuti kelas seperti biasanya, sementara itu Lee Jae-ho telah bersiap bertempur mempersiapkan dirinya. Tak hanya Lee Jae-ho, anak-anak lainnya juga telah mempersiapkan diri mereka untuk mendapatkan performa terbaik di pertandingan nanti melawan SMA Haja. Sung Siwo lagi asik bersantai bermain game bola sambil memikirkan cara menang melawan Shin Dong-wook. Seng Ho menggambar wajah Lee Jae-ho dan mencoretnya sambil mengatakan kalau ia akan menyingkirkan bocah sialan ini. Shin Dong-wook melakukan lompat tali dengan begitu bersemangat dan bahagia. Ia merasa sangat tidak sabar bertanding lagi dengan SMA Haja karena akhirnya ia mendapatkan kesempatan untuk bertarung melawan Kang Maru. Huyong kiper SMA Sewon juga berlatih keras dan merasa kesal kepada Jaehyun. Ia mengatakan bagaimana bocah sialan itu malah kebobolan 3 gol melawan SMA Uwon. Setelah mengatakan omong kosong padanya, Huyong menegaskan dengan perasaan kesal bahwa sepertinya ia akan menunjukkan kepada bocah itu sekali dalam seumur hidup siapa kiper terbaik. Sementara itu Jaehyun duduk merenung di pojokan dan terus memikirkan kegagalannya menjaga gawangnya melawan SMA Uwon.
Tak lama Hong Hakchul tiba-tiba muncul dan menegurnya menanyakan apa yang membuatnya terlihat begitu khawatir. Hong Hakchul tersenyum siap beraksi telah menggunakan sarung tangan kipernya meminta Jaehyun menghilangkan rasa khawatirnya karena sekarang dia sudah punya pemandu yang tak tertandingi di sini. Di akhir pekan, Kang Maru datang ke rumah sakit lanjut usia yang entah apa yang ingin dia lakukan. Di sana ternyata ia datang untuk menemui Seo-hun yang sedang melakukan pelayanan masyarakat. Seo-hun benar-benar dibuat terkejut dengan kedatangan Kang Maru dan menanyakan apakah ini adalah sungguhan. Ia menanyakan kepada Kang Maru apakah dia benar-benar datang ke sini khusus mencarinya. Kang Maru dengan tegas membenarkannya dan mengatakan kalau ia ingin belajar sepak bola darinya. Mendengarnya Seo-hun merasa kesal dan mengatakan beraninya dia menunjukkan wajahnya di sini, dan kenapa juga ia harus mengajarinya yang bahkan mereka tidak sedekat itu. Nenek yang dibawa Seo-hun menegur Seo-hun agar memelankan suaranya dan jangan bertengkar. Seo-hun dengan perasaan canggung menjelaskan bahwa mereka adalah teman dan mereka hanya sedang bercanda. Kang Maru sekali lagi meminta Seo-hun untuk mengajarinya bermain khususnya bagaimana caranya bermain curang. Mendengarnya Seo-hun tersenyum sambil mengatakan apakah dia tidak salah dengar. Ia lalu mengangkat wajahnya dengan tatapan serius dan menegaskan kalau itu adalah keahliannya. Di cerita sebelumnya saat Kang Maru berada di sekolah ia terus merenung dan mengingat bagaimana ia diperlakukan curang di dalam pertandingan. Selama pertandingan rasanya ia terus diperlakukan curang namun tak banyak yang bisa ia lakukan yang berakhir malah merugikan dirinya sendiri dan timnya. Ia benar-benar merasa kecewa dan muak sehingga itulah yang mendorongnya ingin mencoba melakukan hal yang berbeda. Di waktu yang bersamaan duo sejoli tiba-tiba saja muncul di hadapannya dengan wajah yang babak belur. Kang Maru yang melihatnya begitu terkejut dan menanyakan apa yang terjadi dengan wajah mereka berdua. Mereka berdua seketika lari secepat mungkin meninggalkan Kang Maru sambil mengatakan kalau dia tidak perlu tahu. Melihat tingkah mereka Kang Maru dibuat kebingungan dan bertanya-tanya ada apa sebenarnya dengan mereka. Park Chadol sambil tertunduk menceritakan semuanya kepada Kang Maru bahwa sebenarnya mereka dirundung dan ada sesuatu yang terjadi. Seperti biasa mereka berdua melakukan tugas mereka sebagai babu untuk mengantarkan makanan kepada preman sekolah. Di hari itu mereka mendengar Lance dan Ling berniat mengacaukan tim sepak bola SMA Haja dengan sebuah video pembulian. Mereka mengatakan kalau mereka telah menyiapkan semuanya dan mereka akan segera ke pusat administrasi perlombaan nasional. Mereka punya video geng Jaehyun berkelahi dan Kang Maru yang memukuli seseorang. Mereka mengatakan jika mereka menyebarkan ini maka ini akan menjadi sangat mudah menjatuhkan karir seseorang. Mereka berniat akan segera memposting video ini setelah mereka kembali. Mendengarnya mereka berdua benar-benar merasa kesal. Mereka mengungkapkan bahwa mereka masih bisa menerima diperlakukan seperti ini karena hanya mereka saja yang akan menerima dampaknya. Mereka hanyalah orang bodoh yang tidak bisa melindungi diri sendiri tapi untuk kali ini benar-benar sudah keterlaluan. Sontak mereka berdua langsung menghadang Lance dan Ling sambil berteriak dengan lantang mengatakan kalau mereka tidak akan membiarkannya. Mereka tidak akan membiarkannya berbuat hal seperti itu kepada Kang Maru mereka. Mendengarnya mereka berdua tertawa dan mengatakan apa yang terjadi dengan dua orang bodoh ini. Sontak mereka berdua melompat ke arah Ling dan Lance melancarkan serangan. Mereka menggigit mereka berdua dengan penuh antusias sambil mengatakan kalau Kang Maru sudah bekerja sangat keras untuk sampai di titik ini, jadi mereka tidak akan membiarkannya hancur di dalam pengawasan mereka. Baku hantam pun terjadi di mana mereka saling bertukar serangan. Mereka sudah tak takut lagi melayangkan tinju mereka demi Kang Maru. Geng anak-anak pecundang pun juga datang ikut membantu melampiaskan semua amarah mereka. Mereka berteriak mengatakan bahwa mereka adalah geng pecundang kelas S yang menyembunyikan kekuatan otot mereka di balik lemak. Dari bawah mereka berdua berteriak memanggil Kang Maru yang berada di atas. Mereka berteriak memberitahu Kang Maru bahwa ini bukanlah salahnya karena mereka hanya melakukan apa yang menurut mereka benar. Mata untuk mata, gigi untuk gigi, mereka juga bisa berjuang. Sontak Kang Maru berteriak dengan sangat lantang mengatakan kalau itu memang benar. Mereka pasti bisa, mereka juga bisa sama seperti yang lainnya. Di rumah sakit Seo-hun mulai terbuka kepada Kang Maru dan menanyakan apakah ada seseorang yang ingin dia kalahkan. Kang Maru tak menjawabnya sama sekali di mana Seo-hun memintanya untuk melakukan sesuatu jika dia ingin mendapatkan pelajaran darinya. Seo-hun mengeluarkan sebuah amplop yang entah isinya apa dan meminta Kang Maru mengantarkannya untuknya. Sambil memalingkan wajahnya Seo-hun memberitahukan kalau ini hanyalah sebuah surat dan ia tidak punya cara lain untuk mengirimkan ini karena mereka telah memblokirnya. Itu adalah surat permintaan maafnya kepada Min Jeong dan Min Jun. Seo-hun mengatakan untuk kebaikannya setidaknya untuk terakhir kali ia harus bisa menikmati hidup untuk dirinya sendiri, karena ia juga tidak menyukai dirinya sendiri seperti ini.
Mendengar penjelasan Seo-hun dengan perasaan malas, Kang Maru pun menyimpan suratnya. Ia mengatakan akan mengirim suratnya dan mendengarkan apa yang akan mereka katakan nantinya. Sehun pun berterima kasih dan meminta Kang Maru memastikan suratnya sampai dengan selamat. Sehun lalu tiba-tiba berjalan pergi dengan ekspresi begitu serius meminta Kang Maru untuk mengikutinya. Ia mengatakan ia sudah selesai untuk pelayanan hari ini dan sekarang adalah waktunya menguji karakter Kang Maru. Ia ingin melihat apakah ada kobaran api dari balik mata yang murah hati itu. Mendengarnya Kang Maru sontak memasang ekspresi konyol dan mengumpat menanyakan kepada Sehun apakah menurutnya tampangnya ini murah hati. Mereka kemudian mengintip dari sudut gang di mana Seo-hun akan menguji nyali Kang Maru. Sehun meminta Kang Maru untuk memperhatikan laki-laki yang sedang merokok yang berbaju hitam di seberang jalan. Sehun memberitahu Kang Maru kalau orang ini seumuran dengannya dan merupakan anak tahun pertama di SMA Cheonsong bernama Yong-shik. Sehun meminta Kang Maru untuk pergi ke sana dan pukul bokongnya. Kang Maru merasa cemas dan menanyakan kenapa ia harus melakukannya dan untuk apa juga. Sehun dengan tegas menanyakan bukankah dia bilang SMA Sewon telah mengalahkannya. Ia meminta Kang Maru untuk berpikir apakah SMA Sewon punya alasan untuk menendang bokongnya. Sontak Kang Maru melepaskan jaketnya bersiap melancarkan aksinya sesuai permintaan Sehun. Ia pun berjalan menghampiri targetnya dengan penuh percaya diri. Ia menegaskan kepada dirinya sendiri bahwa hari ini ia akan berubah setelah menghabiskan 17 tahun hidupnya tanpa memukul seseorang dan tanpa alasan. Ia seketika melompat bersiap melancarkan tinjunya sambil mengatakan ia benar-benar telah berubah. Nah, sekian dulu pembahasan cerita kali ini. Perjalanan Kang Maru masih jauh, dan banyak hal yang akan terjadi dalam hidupnya. Apakah ia akan mencapai impiannya? Temukan jawabannya di kelanjutan cerita berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.